Halo guys, kenalkan nama saya Jessica Amabel Artamevia Putri dari kelas 11 IPS 3 nomor 18. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai APBD dan APBN. Yuk, simak slide selanjutnya. Terima kasih. Nah, yang pertama, kita akan membahas apa itu APBN. Dapat kalian baca di sini, APBN itu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Itu baru singkatannya aja. Lalu definisinya apa sih? Nah, definisi dari APBN adalah rincian daftar yang dibuat secara sistematis, berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun periode anggaran, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Selanjutnya ada fungsi APBN. Berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU nomor 17 tahun 2003, ada 5 fungsi APBN. Yang pertama, sebagai otorisasi anggaran negara untuk dasar melaksanakan pendapatan dan belanja. Yang kedua, untuk perencanaan dan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, sebagai pengawas agar anggaran dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan. Yang keempat, dapat didistribusikan dengan baik dan memperhatikan unsur keadilan. Yang kelima, untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya ada tujuan APBN, yaitu untuk menyesuaikan dengan asumsi dasar makro. Melalui berbagai siklus tersebut, barulah RAPBN tersebut dapat disahkan DPR menjadi APBN. Yang terpenting, tujuan APBN itu adalah untuk menyesuaikan dengan asumsi dasar makro. Nah, APBN ini juga mempunyai sumber penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan dari pajak yang merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib. Ada 2 jenis pajak, yaitu dalam negeri dan perdagangan internasional. Pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan pembebasan bea hak tanah serta bangunan. Serta ada juga bea cukai atas tembakau dan alkohol. Sementara pajak perdagangan internasional berupa bea impor dan bea ekspor. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau non-pajak. Sumber penerimaan negara bukan pajak berasal dari penerimaan sumber daya, laba BUMN, dan barang sitaan koruptor. Yang ketiga, ada penerimaan negara dari hibah. Sumber dana APBN juga diperoleh dari pemerintah negara lain yang memberikan dana sukarelawan tanpa harus mengembalikannya, yang artinya dana tersebut bukan dana pinjaman, melainkan dana hibah. Sumber dana ini biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Lalu ada jenis-jenis belanja negara. Yang pertama ada belanja pegawai yang berbentuk kompensasi dalam bentuk uang maupun barang, seperti gaji, tunjangan, uang makan, atau uang lembur. Yang kedua ada belanja barang, seperti keperluan perkantoran, sewa gedung, dan listrik. Yang ketiga ada belanja modal, seperti perolehan tanah, gedung dan bangunan, atau aset yang tidak berwujud. Selanjutnya ada belanja lain-lain. Belanja ini tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, barang, modal, bunga hutang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Ini masuk dalam
jenis-jenis sumber APBN. Selanjutnya, ada belanja bunga hutang. Lalu ada belanja subsidi. Selanjutnya ada belanja hibah. Belanja hibah ini seperti pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Selanjutnya ada belanja bantuan sosial seperti bantuan sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial. Lalu ada belanja transfer ke daerah. Ada dua, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Ini adalah mekanisme penyusunan APBN. APBN itu juga harus ada susunannya ya teman-teman, seperti tahap penyiapan dan penyusunan rencana APBN dalam bentuk nota keuangan oleh pemerintah. Yang kedua, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Kemudian DPR harus menyetujui RAPBN tersebut melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama Lembaga Teknis Keuangan. Setelah RAPBN disetujui, statusnya akan berubah menjadi APBN. Sebaliknya, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa ada perubahan. Jika APBN sudah disetujui, dokumen harus disahkan oleh Menteri Keuangan serta diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN akan diawasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada DPR. Tahap akhir yaitu adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah, apa aja sih pengaruh APBN terhadap ekonomi kita di Indonesia? Yaitu yang pertama, menjadi pedoman perekonomian sebagai alat memperbaiki ekonomi, berpengaruh pada perubahan harga secara keseluruhan, lalu mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan, yang terakhir mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Apa itu APBD? Nah, setelah kita membahas tadi ada APBN, sekarang kita akan mulai membahas APBD. Menurut kalian, APBD itu singkatannya apa sih? Coba deh kalian inget-inget lagi. Nah, APBD itu adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi, kalau APBN itu dari negara, sebaliknya APBD itu dari daerah, yang berarti tingkat ekonomi yang ada di daerah kalian masing-masing ya. Nah, definisi APBD itu apa sih? Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan oleh peraturan daerah. Fungsi APBD. Pertama, berfungsi sebagai otorisasi, yaitu anggaran dasar dalam mengelola keuangan daerah dalam satu periode. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, yang menjadikan ketetapan anggaran sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan,
yang digunakan untuk mengawasi efisiensi dari pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat, ada fungsi alokasi yang dibuat yang harus diarahkan untuk mengalokasikan kebutuhan di berbagai sektor. Yang terakhir, ada fungsi distribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperhatikan sisi keadilan bagi seluruh rakyat daerah. Tujuan APBD yang pertama, untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah. Yang kedua, membantu meningkatkan efisiensi dan kerataan penyedia barang dan jasa publik. Yang ketiga, untuk meningkatkan kejelasan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. DPRD itu apa sih teman-teman? Yuk ingat lagi yuk. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang keempat adalah memunculkan prioritas belanja pemerintah daerah serta mempermudah koordinasi antara bagian di pemerintahan daerah. Nah, di sini ada sumber penerimaan daerah nih. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Berdasarkan undang-undang yang dipungut dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah yang terdiri dari umum, usaha, dan perizinan tertentu. Yang ketiga ada lain-lain, PAD yang sah, yaitu penerimaan jasa giro. Yang keempat ada pendapatan dari pengembalian. Yang kedua ada pendapatan transfer yang diambil dari pemerintahan pusat sampai dana perimbangan, yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak. Selanjutnya ada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah. Yang pertama, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dana desa. Jenis-jenis pendapatan daerah yang terdiri dari belanja operasi, terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua, ada belanja modal seperti perolehan tanah, gedung, bangunan, serta aset yang tak berwujud. Yang ketiga, ada belanja tak terduga seperti keperluan darurat dan mendesak. Yang keempat, ada belanja transfer terdiri dari belanja hasil dan belanja bantuan keuangan. Jenis-jenis pendapatan daerah ini sama-sama seperti jenis pendapatan APBN tadi, tapi ada perbedaan yang hanya sedikit. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama, penyusunan RAPBN oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi. Kalau tadi kan mikro, nah sekarang itu makro. Yang kedua, ada pemerintah akan mengajukan RAPBN tersebut kepada DPR dan didiskusikan lebih lanjut apakah RAPBN tersebut dapat disetujui atau tidak. Yang ketiga, jika DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka DPR akan mengesahkan menjadi APBN. Jika DPR menolak RAPBN tersebut, maka pemerintah harus menggunakan APBN yang terdahulu. Ini hampir sama dengan APBN, tetapi APBN itu juga harus disahkan oleh Presiden. Jika APBD hanya disetujui oleh DPR. Selanjutnya ada pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan pemerintahan ekonomi masyarakat daerah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Yang ketiga, ada rasa percaya masyarakat akan semakin meningkat jika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas kesempatan kerja masyarakat daerah. Yang kelima,
meningkatkan jumlah investasi masyarakat daerah dan nasional atas potensi daerah tersebut, sehingga perekonomian daerah tersebut akan meningkat lagi. Selanjutnya, informasi dan data yang diperoleh serta pola hubungan dan kesimpulan APBD dan APBN. Pola hubungan yang terjadi antara APBN dan APBD yaitu APBN menjadi sumber bagi beberapa pendapatan APBD. Salah satunya adalah dana perimbangan, di mana dana ini berasal dari APBN yang ditransfer ke APBD. Lalu, APBN merupakan anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk membiayai seluruh operasional pemerintah dan juga pembangunan negara. APBD didanai dari pajak dan berlaku selama setahun. APBN juga digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan fiskal. Nah, kalian udah paham kan tentang perbedaan antara APBN dan APBD? Kalau kalian belum paham, nanti kalian baca lagi ya. Jangan lupa buka Google, karena jika kalian tidak membuka situs-situs tertentu, kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang dapat kalian serap. Jika kalian membukanya sedikit demi sedikit, maka kalian akan lebih mudah memahami dan mengingat apa yang kalian pelajari hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.